لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan mereka yang mengikuti suri tauladan beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini kita mengadakan talkshow dengan tema kebiadaban Yahudi dan pengkhianatan para penguasa Muslim. Topik ini akan kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita, yakni Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Militer Zionis beberapa hari lalu meluaskan wilayah serangan mereka hingga ke Rafah, daerah terakhir yang menjadi penampungan untuk 1,5 juta warga Palestina karena tempat-tempat pengungsian mereka telah dihancurkan oleh Zionis Israel. Dari keterangan tadi Ustaz, seberapa kuatkah sebenarnya saat ini negara Israel itu sehingga tidak bisa dihentikan dan terus-menerus membombardir Palestina? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya. Kita kembali lagi di acara kifah kita, ya. Talkshow kifah kita, dan tadi sampaikan di topik kita kembali ke masalah Palestina yang sampai saat ini bukan saja belum berakhir tapi semakin mengerikan, ya, mengerikan. Seperti yang disampaikan tadi, di mana penduduk Gaza itu mereka sudah berbondong-bondong karena sudah pemukiman mereka sudah hancur, tidak cuma pemukimannya, infrastrukturnya hancur semua. Jikapun mereka masih bertahan di pemukiman itu, mereka tidak punya listrik, air, dan segala macamnya. Sehingga mereka mau bergeraklah, mereka meninggalkan itu menuju daerah satu kota yang namanya Rafah. Ya. Kenapa mereka bergerak ke sini, ke Rafah ini? Ya? Karena di Rafah ini adalah perbatasan antara antara Palestina dengan Mesir. Ya. Jadi cuman ini mereka perbatasan di mana mereka di sebelahnya itu adalah negaranya kaum Muslim. Ya. Negara kaum Muslim Mesir. Karena kalau mereka ke barat, ke timur, ke utara, itu dia udah wilayah wilayah Israel. Ya. Kalau mereka ke jalur Gaza, mereka wilayah barat, ya. Wilayah barat itu mereka harus melewati wilayah yang sudah menjadi wilayah Israel. Dan nggak bisa mereka, walaupun di situ di barat itu, ya di Ramallah dan segala macam itu masih dalam tanda kutip masih cukup aman gitu kan. Nah, mereka nggak bisa ke sana. Sementara kalau mereka ke barat itu laut. Ya. Jadi kita melihat sini tak ada lagi tempat mereka selain ini mendekat ke sini dengan harapan tentunya kalau kita bisa melihat ini harapan mereka akan dibukalah pintu diselamatkanlah mereka, pemerintahan Mesir menampung mereka, ya, atau setidaknya pemerintahan Mesir melindungi mereka. Tapi kemudian kita seperti yang disampaikan tadi, Israel itu sekarang itu malah mengarahkan serangannya ke Rafah itu, ya. Padahal kita tahu di situ itu orang-orangnya tidak ada lagi indikasi bahwa di sana itu ada mujahidin. Ya, yang ada itu adalah mereka itu adalah kelompok masyarakat
sipil, ya, Biasa, masyarakat sipil ya. Jadi kalau kita melihat di sini, upaya serangan apapun yang dilakukan oleh Israel ke Rafah itu adalah upaya untuk memusnahkan bangsa Palestina, ya. Itu genosida, ya, genosida. Dan kemudian ya muncul tadi seperti pertanyaan tadi, kenapa ini tidak bisa berhenti? Ya, sekuat apa sih negara Israel ini sehingga mereka begitu leluasa mereka membunuh orang tanpa bisa dihentikan, ya. Jadi kalau kita melihat fakta negara Israelnya sendiri, Israel itu kan dia negara kecil lah, bisa dibilang negara kecil, ya. Dan penduduknya pun belum sampai 10 juta, ya. Masih 9 juta sekian lah penduduknya di Israel itu. Dan kemudian kekuatan militernya juga dia hanya 170-an ribu militer yang aktif, ya. Tapi mereka mungkin ada karena mereka itu ada di sana semacam mungkin mereka lakukan wajib militer sehingga ada masyarakat yang sudah terlatih yang bisa untuk berperang, ya. Itu ada kira-kira 300 sampai 400 ribu di antara masyarakat sipil itu yang bisa menggunakan senjata, ya. Dan itu kalau kita melihat statistik ranking negara-negara terkuat militernya di dunia, Israel itu masih menduduki ranking ke-18, ya. Jadi di atas Israel itu masih banyak di situ negara-negara muslim seperti Iran, Turki, apalagi Pakistan, Indonesia bahkan disebutkan itu masih di atas kekuatannya Israel. Jadi kalau kita melihat dari sisi ini, Israel itu nggak begitu kuat-kuat sekali gitu kan, nggak begitu kuat-kuat sekali. Kemudian di saat ini mata dunia sudah mengarah kepada, karena ini sudah berlanjut lama mulai dari bulan Oktober kemarin kan, jadi udah berapa bulan itu? Udah hampir setengah tahun, ya. Nah, lebih. Kita sudah sekarang udah bulan 6 kita. Bulan 5 ya. 5 tambah 3 ya, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Itu mereka tidak ada berhentinya untuk membunuh orang di Palestina. Sehingga kemudian secara kemanusiaan, manusia itu dimanapun dia berada muncul rasa tidak suka kan dengan ini secara kemanusiaan. Sehingga muncullah gelombang protes kepada Israel itu di banyak negara, ya. Di Amerika dia semua di negara-negara itu muncul dia gelombang protes kepada Israel, ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi dari sisi kekuatan mereka secara militer, ternyata ketika mereka hanya menghadapi brigade Mujahid, brigade Al-Qassam itu, ya, yang itu adalah kekuatan, kalau kita melihat itu kekuatan kecil sebenarnya kan, kalau kita lihat itu bukan kekuatan militer yang terstruktur dan punya punya basis pelatihan dan segala macam dan senjata yang lengkap, bukan. Mereka hanya cuman kelompok mujahidin, ya, yang mereka bergerilya melawan Israel. Ternyata Israel itu sudah sangat kacau balau, ya. Disampaikan itu udah ribuan tank mereka itu yang hancur, ya, hancur dia, ribuan tank mereka itu. Dan di antara tank-tank itu ada tank yang super canggih itu yang kita kenal dengan Merkava, ya, Merkava itu. Ya. Itu dia harganya satu unit itu 540 miliar rupiah. Bayangkan itu kerugian dari saya. Belum lagi sehingga disebutkan itu dia seluruh kendaraan tempur mereka darat itu habis itu 1.800-an. Ya. Hanya karena menghadapi mujahidin, kelompok mujahidin ini aja. Dan itu terlihat, itu membuka mata dunia dan juga mata bagi bangsa Israel sendiri bahwa ternyata mereka nggak kuat, gitu kan? Nah, begitu juga dia di udaranya ada helikopternya yang sudah jatuh dan kemudian drone-dronenya itu kan, drone-drone yang digunakannya untuk meluncurkan bom itu banyak sekali yang habis, ya. Dan itu pun harganya tidak murah-murah itu kan, kalau untuk membeli baru, ya. Dan kemudian akibat dari perang itu, kalau kita tahu sekarang perang kita, kalau kita melakukan perang itu sangat sangat menyita dana, ya. Dana kalau dulu model perang dulu kan cuman asah pedang satu, ya. Itu mungkin 10 tahun udah bisa lah. Tumpul dia diasah udah bisa, gitu kan. Yeah. Kalau sekarang enggak, karena dia perang itu dia selain menggunakan senjata dia ada pelurunya, ya. Pelurunya itu dia tak bisa didaur ulang itu kan. Ketika ditembakkan katanya yang melontar itu cuman ujungnya itu kan, ujung tembaganya itu yang masuk ke tubuh orang, ya. Nggak bisa itu mulai kita ambil dari
orang itu kita masukkan lagi tembakan kan bisa itu kan. Nah, sehingga banyak sekali dia, belum lagi kebutuhan logistik, ya, belum lagi dari kebutuhan BBM-nya untuk bisa menggerakkan apa tadi semuanya. Ya. Akhirnya dengan banyaknya dana yang keluar di sini, akhirnya mereka Israel itu saat ini mengalami problem keuangan. Ya. Dan apalagi muncul akibatnya itu bukan cuma dari sisi pembiayaan militer, tapi dari pemasukan mereka. Selama ini kan mereka dapat pemasukan yang besar itu salah satunya dari pariwisata. Nah, pariwisata yang paling menguntungkan mereka adalah dari orang yang berkunjung secara religi, ya. Bagi orang-orang Kristen kan mereka masih tetap menganggap Bethlehem itu sebagai mereka, ya, sesuatu tanah suci, kota suci yang untuk mereka kunjungi, ya. Yang istilahnya itu ziarah gitu kan. Nah, itu banyak sekali itu. Itu orang nggak berani lagi sekarang datang ke Israel karena keadaan Israel itu mereka anggap sedang dalam kondisi perang, ya. Perang, ya. Dan banyak lagi, ya. Nah, sehingga kemudian itu menyulitkan warganya, dan kita tahu warga Israel itu sudah banyak yang keluar dari Israel, ya, keluar mereka mencari keamanan, ya, dan itu sudah semakin memperberat situasi ekonomi mereka, ya. Dan akhirnya itulah yang membuat kita beberapa minggu yang lalu atau kita melihat aksi besar-besaran demonstrasi di Israel, ya, meminta Netanyahu untuk mundur. Nah, itu kan. Nah, kenapa? Ada dua hal kalau menurut saya, selain dari faktor ekonomi tadi, ada satu hal lagi yang yang membuat masyarakat Israel itu mereka menginginkan pergantian pemerintahan, ya, pemerintahan. Yang paling itu menurut saya mereka sadar, warga Israel ini sadar bahwa negara mereka itu dikelilingi oleh negara-negara kaum muslim, ya. Jadi mereka punya rasa khawatir kalau perang yang dilakukan oleh Netanyahu ini sudah kelewat batas, ya, sampai kemudian itu membuat kesabaran kaum muslim itu habis, mereka bisa berakhir gitu kan, mereka bisa diserang dari penjuru arah, ya. Apalagi setelah kejadian kemarin itu, ya, insiden antara Israel dan Iran itu kan, diserang oleh Iran begitu aja, mereka nggak berani membalas gitu kan. Nggak ada balasan dari mereka, ya. Itulah terlihat bahwa Israel itu sebenarnya bukan negara yang kuat gitu kan. Jadi kalau dia berhadapan dengan sebuah negara, dia ngeper gitu kan, ngeper dia. Nggak ada balasan, walaupun panglima militer Israel itu mengancam Iran, ya. Tapi ternyata nggak ada, nggak ada buktinya sampai sekarang dia begitu kan. Nah, dan kemudian di sisi luar negeri, seperti umpamanya yang paling terasa itu adalah Amerika, karena Amerika itu dia pendukung mati-matian, ya, dari Israel, ya. Dan sekarang ini karena banyaknya demo di Amerika itu, kelihatan pemerintahan Amerika itu sudah mulai was-was, ya, was-was. Apalagi dia sekarang ini kan presidennya Joe Biden itu dalam waktu mungkin tahun ini atau tahun depan akan mencalonkan diri lagi sebagai kan, akan ada pemilu di sana. Jadi takut dia kalau Israel ini semakin menjadi-jadi, membantai orang di sana, takut dia kemudian dia akan dimusuhi oleh rakyatnya sendiri, ya. Dan itu akan berdampak pada dari segi elektoral gitu kan, pemilih nanti akan berkurang, ya. Sehingga kemudian itu kita lihat kemarin itu wakil presiden dari Amerika itu mewanti-wanti Israel, ya, kalau menyerang ke Rafah itu akan buruk sekali nanti katanya kan, ya. Buruk itu bisa dari yang dimaksud buruk itu adalah buruk kepada hubungan antara Amerika dan Israel. Dan itu, ya, dari situ terlihat bahwa Israel itu sekarang ini dalam posisi terpojok sebenarnya, kesulitan dan lain-lain, ya. Itulah gambaran dari negara Israel saat ini. Itu mungkin. Iya. Ini sangat menarik sekali, Ustaz. Karena negara-negara di dunia itu telah mengecam, ya kan, kebanyakan negara dunia itu telah mengecam tindakan Israel di Palestina. Tetapi kenapa
sekian banyaknya negara yang tidak suka dengan Israel, kenapa negara Israel ini tidak juga bisa dihentikan, Ustaz? Iya, iya. Itulah. Itulah sesuatu yang kalau kita lihat itu aneh gitu kita rasa ya. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri nggak aneh, ya, nggak aneh. Karena begini, jadi dia aksi yang bisa untuk langsung menghentikan Israel itu dia sekarang ini ketika seluruh negara itu sudah berkumpul di PBB, itu aksi yang dilakukan harus apapun aksi itu harus dengan persetujuan PBB. Itu ya. Bahwa bisa pokoknya kita Indonesia ini kita kirim pasukan ke sana untuk menyerang mereka. Kalau tidak dengan restu dari PBB, maka itu nanti PBB akan membuat pasukan keamanan internasional untuk memerangi militer kita yang berangkat ke sana itu. Ya. Jadi harus ada restu dari PBB. Ya. Jadi itu yang membuat tidak bisa ada satupun negara yang bisa untuk mengirim pasukannya ke sana. Ya. Dan kemudian fakta di PBB itu seperti tadi ya, 143 dibanding cuma 50-an negara yang menolak bahwa Palestina itu menjadi anggota PBB itu. Itu tidak ada pengaruhnya, mayoritas itu ya. Mayoritas kalau kita bicara PBB sekarang suara mayoritas itu tidak ada pengaruh sebenarnya ya. Jadi dia yang paling menentukan di sini adalah suara dari 5 negara yang punya hak veto di situ ya. Hak veto. Kita tahu 5 negara itu adalah 5 negara yang dulu menjadi negara yang menang dalam Perang Dunia Kedua ya, yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan kemudian ada Rusia dan Cina ya. Dan inilah makanya sebenarnya kalau kita melihat PBB itu adalah jebakan yang dibuat oleh 5 negara ini untuk kemudian memasukkan seluruh negara-negara lain agar seluruh negara itu mengikuti apa kemauan mereka, yang 5 orang ini kan, yang 5 negara ini ya. Nah itu sebenarnya jebakan. Masuk ke sana, masuklah kita ke sini ya. Sehingga kemudian walaupun mungkin 192 dari 993 negara itu menginginkan umpamanya dikirim pasukan internasional ke Israel untuk mengusir tentara Israel itu. Kalau satu negara yaitu Amerika itu tidak suka, dia veto. Ada hak vetonya itu, dia veto. Dia ambayar itu semua kan. Nggak ada berlaku apa itu. Ya. Jadi ini ya. Jadi kita lihat itu negara-negara yang paling kuat itu adalah Amerika, Inggris, Prancis ya. Dan tiga mereka ini pemerintahnya itu ngotot sekali. Walaupun kita lihat banyak di YouTube itu ada protes ya di parlemen-parlemen mereka itu. Keras itu protesnya. Nggak bergeming mereka itu. Jadi kalau kita lihat memang ada fakta bahwa ada satu organisasi yang disebut dengan AIPAC ya, AIPAC. Jadi dia AIPAC itu adalah satu organisasinya yang menghubungkan antara Amerika dan Israel ya. Jadi melalui AIPAC inilah kemudian disebutkan oleh salah satu media berita dari Amerika yaitu The Guardian ya, dia menyebutkan di sini bahwa 82% dari anggota Senat Amerika, parlemen mereka itu mendukung Israel. Kenapa? Karena untuk mereka itu digelontorkan dana itu $135.000 ya, $135.000 untuk mereka itu. Sehingga kalau di dalam parlemen itu sudah dipastikan 82% itu yang mendukung Israel, takkan mungkin lagi keluar dari parlemen itu sesuatu undang-undang atau apapun yang kemudian itu membuat Amerika itu berubah dari pendukung Israel kepada tidak ya. Mereka akan tetap bersikukuh itu. Jadi suara-suara masyarakat itu dia hilang begitu saja. Ya. Angin lalu dianggap mereka angin lalu ya. Karena mereka sudah termakan tadi dengan uang yang dilontarkan oleh Israel tadi. Ya. Jadi itu dia permasalahan pertama ya. Sehingga kemudian
ya tidak ada yang bisa untuk membuat satu opsi apapun untuk menolong bangsa Israel akhirnya. Ya. Terkatung-katunglah mereka itu, nggak jelas apa mereka, karena tidak ada satupun resolusi PBB yang bisa menghentikannya. Ya. Resolusi PBB itu ketika tidak sesuai dengan keinginan Amerika, dia veto. Ya. Selesai ya, Amerika, Inggris, Prancis, dia veto. Ya. Selesai. Baru kemudian berunding lagi mereka, bagaimana lagi kita buat. Keluar lagi nanti semuanya resolusi, tak suka disukai Amerika. Sementara orang di sana terus bermatian gitu kan di Palestina. Itu yang satu, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita lihat ini ada masalah di dalam diri para penguasa kaum muslim. Ya. Kita tahu di sekitar Israel itu kan negeri-negeri kaum muslim. Jadi kalau dalam pandangan awam kita saja, kita tahu bahwa sebenarnya Israel itu agak sulit dia hidup memasok kebutuhan-kebutuhannya itu tanpa ada bantuan dari negara sekelilingnya itu. Ya. Kalau negara sekelilingnya memboikot bantuan kepadanya, ya, apapun itu masukan, umpamanya di gas itu kan melewati wilayah Turki dan segala macamnya itu masuk semuanya itu kan, dan lain-lain ya. Kalau kemudian negara-negara Muslim menghentikan itu saja, umpamanya, itu sudah membuat Israel kalang kabut. Gitu. Tapi kenapa mereka tidak mau menghentikan itu? Padahal di situ saudara mereka yang terbunuh seperti Mesir itu, dia malah bukannya membuka pintu Rafah itu agar bisa masuk ke wilayah Mesir, mereka itu biar selamat, atau dia kemudian keluar pasukannya di situ untuk melindungi mereka, bukan itu. Justru dia memperpanjang tembok. Karena takut dia dari sini orang nggak masuk dari sana nanti kan. Itu kan dia kebanyakan bentuknya gurun itu kan. Gurun. Bukan hutan dia. Gurun dia. Malah diperpanjangnya temboknya ya. Jadi itu. Jadi itu menunjukkan bahwa tadi itu para penguasa kaum muslim itu sudah tidak lagi memperdulikan kondisi nasib saudara mereka di Palestina ya. Dan yang membuat itu tadi itu pertama mereka itu melakukan sesuatu hal yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattahiju bitunatan min dunikum ya. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman-teman kamu atau orang-orang yang kamu percayai sahabat-sahabat bagimu dari kalangan yang di luar kamu. Ya. Kalangan yang di luar kita berarti yang bukan muslim. Yes. Nah, itu kan. Karena disebut di situ dia yaklunakum khobala ya. Karena mereka itu selalu menginginkan kalian dalam kesulitan ya. Kemudian dia waddu ma anittum ya, dan mereka menginginkan kehancuran bagi kalian. Dia qad badatil baqda'u min afahim ya. Jadi Allah mengatakan itu kalian sudah dengar itu. Mereka ucapkan itu ya. Udah kedengar itu dari permusuhan itu mereka ucapkan, mereka ini kan itu. Kalian dengar itu. Kemudian disebutkan lagi wa ma tukhfi suduruhum akbar ya. Itu yang kalian dengar itu belum berapa itu yang di dalam hati mereka itu lebih besar lagi kebencian mereka pada kalian. Ya. Ya. Wa bayanal ayati in kuntum taqilun. Sudah benar-benar kami jelaskan ayat-ayat ini kepada kalian, kenapa? Untuk kalian agar bisa berpikir. Ya. Jadi nggak bisa ya. Jadi ketika kemudian para penguasa di negeri-negeri kaum muslim itu menjadikan negara-negara atau penguasa-penguasa dari barat itu, negara-negara dari barat itu sebagaimana sahabat, ya, bukan sebagaimana musuh, sebagaimana sahabat. Nah, itulah akhirnya mereka kemudian bisa memasukkan diri mereka dengan pengaruh-pengaruh mereka, akhirnya penguasa-penguasa kaum muslim itu bisa mereka dikte ya, bisa mereka dikte. Sehingga tidak ada satu orang pun penguasa muslim sekarang ini yang bisa melakukan sesuatu tanpa menunggu restu ya, mendapatkan restu dari barat ya. Ya. Takut dia kalau dia melakukan sesuatu yang tidak disukai barat, nanti barat akan melakukan upaya untuk melengsarkannya. Ya. Karena kita lihat ya, faktanya kita lihat dia umumnya ya, seluruh penguasa muslim itu ketika dia
masa pemilihan, pemilihan penguasa, itu mereka itu siapa yang paling dekat dengan Amerika, umumnya itu yang menang. Ya, umumnya itu menang. Jadi di sini kita lihat bahwa dia pengaruh dari Barat itu sangat kuat kepada para penguasa-penguasa ini. Dan kita lihat juga umpamanya di Timur Tengah ya, di wilayah negara-negara Timur Tengah. Kalau kita pikir kenapa lah mereka itu tidak ini ya, tidak malah demo yang besar-besaran itu judul Amerika, Inggris, apa semuanya itu kan, Jepang, Korea, yang mereka itu bukan mayoritas Muslim, tapi di Timur Tengah itu mana ada ya. Jadi ke sini terlihat itu bukan berarti itulah sikap kaum Muslim, gitu kan? Nah itu terlihat bahwa apa namanya, para penguasa di sana itu tidak menginginkan adanya yang demikian ya. Mungkin mereka akan melarang dan segala macamnya ya. Seperti kita pun di Indonesia ini ketika ada aksi-aksi tentang bela Palestina itu selalu ini kan, selalu diawasi, selalu di ini ya, seolah-olah ini sesuatu yang buruk ya. Kalau bisa jangan dibuat. Dan mereka apa ya, orang-orang yang aksi itu mereka sebut sebagai orang-orang yang radikal dan macam-macam ya. Ditunggangi teroris ya. Ditunggangi teroris nanti akan memunculkan apa nanti keinginan orang untuk menjadi teroris gara-gara ini. Gitu. Jadi ada dari dua sisi ya, satu dari sisi kekuatan pendukungnya masih dari sisi apa namanya, pemerintahan masih mereka tetap tidak goyah untuk mendukung Israel, sehingga Israel itu masih pede gitu kan. Kalau ada mungkin kerugian-kerugian mereka sekarang ya mereka nanti bisa ini. Karena memang dia keberadaan Israel itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Barat. Ya. Ada dua sisi yang menguntungkan mereka kalau Israel tetap ada di sana. Pertama, kalau Israel itu ada di sana, itu akan membuat wilayah Timur Tengah itu akan terus bergejolak. Tidak akan pernah amannya itu. Jadi kalau daerah itu tidak pernah aman, maka kemudian akan terjadi konflik. Konflik itu biasanya itu akan berujung dengan perang. Ya. Perang itu akan menguntungkan siapa? Perang itu akan menguntungkan si pembuat senjata. Sementara Amerika itu income mereka yang paling tinggi di negara mereka adalah dari industri senjata. Jadi mereka menginginkan Israel sana agar tetap ada perang. Ya. Konflik di antara kaum Muslim dan ini semuanya. Kemudian yang keduanya, kalau kita belajar dari sejarah, di Eropa itu kan bangsa Israel itu kan bangsa yang diusir sebenarnya. Ya. Orang Eropa itu tidak begitu suka dengan Israel. Ya. Hanya waktu dulu ketika Andalusia itu ditaklukkan kembali oleh pasukan salib, itu kan. Nah, kemudian itu orang Yahudinya diusir, bukan cuma Muslim yang diusir semua dari sana. Nah, mereka itu lari ke wilayah-wilayah daulah Islam Indonesia, Muslim ya, daulah Islam kaum Muslim ya. Nah, jadi kalau umpamanya Israel itu nanti mereka tidak ada umpamanya, kalau tidak mereka support, bisa saja nanti tidak ada, dikalahkan oleh para pejuang itu ya, itu nanti orang Israel itu akan keluar dari sana. Mau kemana mereka keluar? Nggak mungkin mereka keluar ke negara Muslim yang mereka musuhi selama ini. Pasti mereka akan datang ke Barat. Sementara Barat itu udah nggak suka sebenarnya. Dari sisi apanya mereka nggak menginginkan. Makanya dia tetap mereka jaga agar kampung ini tetap ada. Biar orang Israelnya ngumpul di sana lah. Mau perang mereka mati, mereka dibikin orang ambil itu urusan mereka lah itu. Pokoknya jangan datang ke negara kami. Ya itu istilahnya kan. Jangan lagi ke negara kami bertangan. Nah itu gambarannya ya. Sehingga kemudian itulah yang membuat tidak ada sampai saat ini upaya yang bisa menghentikan kezaliman dari Israel itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana lagi untuk membebaskan negara Palestina ini, Ustaz? Ya. Jadi kalau kita melihat tadi itu memang ya sepertinya kayaknya dia masalah ini masalah buntu, ya kan? Sehingga datanglah di kalangan kaum Muslim juga sendiri yang mengatakan itu tidak akan bisa dihentikan. Mungkin lagi mengatakan kalau berhenti itu kiamat lah. Nah, jadi kita sepertinya udah pasrah gitu dengan kondisi Palestina ini ya, udah pasrah kita. Nah, udah nggak usah ada apa itu tak akan berhenti itu sampai hari kiamat nanti.
Kalau kita bisa hentikan itu bakal kiamat lah kita, ya. Dan segala macam bermunculan itu. Dan itu adalah ujaran-ujaran yang putus asa, ya, menurut saya, ya, putus asa. Karena nggak demikian dalam ininya, karena dulu sudah pernahnya itu di wilayah Palestina itu direbut oleh oleh kaum kafir, ya. Tapi kemudian bisa dibebaskan kembali oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi, kan? Nggak kiamatnya itu kan. Nggak adanya terjadi kiamat waktu itu. Kenapa sekarang itu dikait-kaitkan dengan kiamatnya? Nggak ada masalah itu. Jadi di sini kita lihat kita kaum muslim itu tidak mungkin berharap lagi kepada PBB atau para penguasa-penguasa yang mereka itu dicengkeram oleh kekuasaan barat, ya, yang tidak merdeka lagi istilahnya mereka, ya, atau yang lain-lain, ya. Jadi pilihan kita itu hanya kembali kepada metodenya Rasulullah untuk bagaimana mereka Rasulullah, kita tahu di masa Rasulullah, kemudian masa para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah sesudahnya, ya, itu mereka sanggup menjaga seluruh kaum muslim dimanapun, ya. Dari kejeliman, ya, jangankan berbulan-bulan begini sampai setengah tahun lebih gitu kan, sekali aja ada kejeliman itu langsung pasukan kaum muslim itu bergerak, ya, untuk melindungi kaum muslim yang dijolimi. Apa yang dilakukan Rasulullah waktu itu adalah dengan tetap mengapakan seluruh kaum muslim itu bersatu, ya, di bawah satu kepemimpinan, ya, yang kita kenal dengan sesudah Rasulullah itu kepemimpinan itu kita kenal dengan sebutan khalifah, ya, khalifah di bawah negara itu negara tunggal, ya, negara tunggal bagi seluruh kaum muslim yaitu khilafah. Dengan demikian seluruh kekuatan kaum muslim itu dia disatukan dalam satu kepemimpinan, ya, tidak kemudian bercerai-berai seperti sekarang. Sehingga kekuatan militer kaum muslim itu di bawah satu komando. Bergerak, kata khalifahnya, bergerak seluruh pasukannya itu, ya, tidak ada lagi, ya, si Anu mengatakan kami enggak, si Anu kami enggak, sehingga kemudian kebanyakan yang kami enggak yang mau berangkat ini pun bingung. Nah, mungkin kita sendiri yang melawan itu, ya kan? Dia pun enggak lah, gitu. Akhirnya enggak semuanya, ya. Nah itu jadi itu yang solusi dari Islamnya, dan ini solusi yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para khalifah, nah, sehingga mereka mampu untuk menjaga kaum muslim. Dan itu yang seperti saya bilang tadi, wilayah Palestina itu pernah direbut oleh kaum kafir, ya, dan itu bisa dibebaskan kembali. Ketika kita berbicara tentang tadi ini khilafah itu, yaitu adalah sesuatu yang saat ini memang tidak ada, ya, dan ini wajib kita wujudkan dulu tegaknya kembali khilafah ini melalui perjuangan kita, karena ini dia para ulama mengatakan penegakan kembali khilafah itu hukum untuk menegakkannya itu wajib, ya, karena wajib ada, ya, wajib ada, ya. Dan itulah yang makanya ini harus kita tegakkan, karena inilah harapan Palestina satu-satunya sebelum mereka habis. Kalau mereka sudah habis nanti dibunuh semuanya, ya nggak ada lagi, apalagi gunanya kita berikhtiar, ya. Nah, selama mereka masih di sana, itu ikhtiar itu harus kita lakukan, dan ikhtiar yang paling masuk akal dan ini sudah dibuktikan di dalam sejarah keislaman adalah dengan kembali menyatukan seluruh kaum muslim dalam di bawah satu kepemimpinan dalam satu pemerintahan, ya, yaitu yang kita kenal dengan khilafah dan pemimpinnya khalifah. Nah, kalau ini saya kira bisa, ya. Saya kira itu kalau umpamanya itu jangankanlah menyerang dulu, ya, umpamanya kita kaum muslim bersatu semua bawah satu kepemimpinan aja, itu bangsa Yahudi itu pasti keluar dari sana, Israel lari itu semua. Tak perlu kita perang itu lari, saya yakin itu, karena itu, ya, tadi itu disebutkan itu ketika perang antara Israel dengan Brigade Al-Qassam ini, itu tidak di militer Israel itu yang mati itu ada 3.000-an lebih itu. Di luar itu ada lagi ribuan orang dari militer Israel itu yang kena gangguan jiwa. Bunuh diri banyak, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka itu adalah militer yang rapuh sekali. Takut mati gitu kan, takut mati.
pening dia lihat dulu ya udah mau gila dia pulang ke rumah dia. Takut sekali mati ya. Nah, dan itu ya. Makanya saya bilang itu, kalau umpamanya kita umat Islam bersatu semuanya kembali bahwa satu kepemimpinan, sebelum pemimpin itu menunjuk arah tangannya jihad kita ke sana, mereka udah lari. Dari tinggalkannya semua itu, lari mereka ke Amerika kemana-mana itu lari. Nah, karena mereka takutnya. Nah, itu mungkin. Ya, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Jadi, semoga menambah wawasan ilmu keislaman kita. Iya. Sebenarnya genosida yang terjadi di Gaza adalah persoalan kaum muslim dan hanya bisa diselesaikan dengan cara Islam. Dan mengirimkan tentara-tentara kaum muslim untuk memerangi negara Israel. Dan itu akan terwujud jika kaum muslim bersatu di bawah naungan khilafah. Jadi marilah kita bersama-sama untuk memperjuangkan kebebasan Palestina dengan cara berjuang menegakkan khilafah. Demikian talkshow kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar video-video terbaru kami tidak ketinggalan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره